Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara menyusun skripsi bab 4 berdasarkan buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh STAI Al-Qudwah Depok. Yang pertama, kalau kita lihat buku panduannya di bab 4 itu berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dan sekali lagi, ini adalah jenis penelitian kualitatif, ya. Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan isinya adalah deskripsi objek penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, deskripsi objek penelitian yang harus kita pahami adalah bukan memindahkan profil lokasi penelitian, ya. Sekali lagi, bukan memindahkan profil, tetapi deskripsi objek penelitian ini isinya adalah hasil observasi penulis atau hasil observasi peneliti yang isinya bisa saja yang pertama terkait dengan kehidupan sosial masyarakat objek penelitian, yang kedua terkait dengan kehidupan spiritual objek penelitian, dan yang ketiga terkait dengan perekonomian objek penelitian. Kalau kita meneliti misalkan lingkungan masyarakat, jadi penelitiannya misalkan di desa tertentu. Nah, bagaimana misalnya kalau penelitian itu adalah lembaga? Demikian juga lembaga itu harus kita observasi. Misalkan kehidupan sosialnya, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan lembaga itu? Kemudian berkaitan kehidupan spiritual, bagaimana lembaga itu membuat program-program spiritual? Kemudian yang ketiga, bagaimana lembaga itu kondisi perekonomian dan lain-lain sebagainya. Yang jelas, deskripsi objek penelitian bukan memindahkan profil lokasi penelitian atau memindahkan profil lembaga yang kita teliti, melainkan adalah hasil observasi peneliti. Nah, yang berikutnya yang harus diingat adalah bahwa deskripsi objek penelitian tidak terlalu banyak ditampilkan, cukup satu halaman saja. Selanjutnya, jika kita ingin melangkah ke tahap berikutnya, yaitu bagian B adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini isinya yang pertama, sistematika hasil penelitian ini dilihat dari standar borang pertanyaan, ya. Misalkan standar borang pertanyaan seperti yang sudah pernah saya ajarkan, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Ini adalah borang wawancara. Sistematika yang akan kita ambil di hasil penelitian adalah standar. Ada 3 standar di sini. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, implementasi pemasaran. Dan yang ketiga, pengendalian atau evaluasi. Nah, standar ini kita masukkan dalam sistematika hasil penelitian. Dari mana datanya diambil? Datanya diambil dari hasil wawancara. Bagaimana caranya? Kita lihat, misalkan kita sudah mewawancara 10 orang. Bagaimana tanggapan 10 orang itu terkait dengan perencanaan pemasaran? Dilaksanakan atau tidak? Menurut 10 orang yang kita wawancara, bagaimana kondisinya terkait dengan standar nomor 1? Dalam hal ini, contoh perencanaan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara, misalkan kita dapati bahwa lembaga tersebut sudah melakukan perencanaan pemasaran. Hal ini dibuktikan dengan rapat-rapat yang sudah terlaksana, kemudian dokumentasi rapat, dan lain sebagainya. Untuk memperkuat kesimpulan dari pendapat kita, maka kita wajib memunculkan kutipan yang menguatkan pendapat kita. Misal, bahwa di lembaga tersebut sudah melakukan perencanaan pemasaran. Dijelaskan seperti apa fakta-fakta pendukungnya, kemudian dimasukkan kutipan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudrajat sebagai Direktur Pemasaran,
bahwa beliau mengatakan titik 2 masukkan kutipannya yang hasil wawancara tadi. Demikian juga dengan implementasi pemasaran, demikian juga dengan pengendalian atau evaluasi pemasaran. Nah, dalam hal ini standar-standar ini menjadi hal yang harus disampaikan kepada ataupun dalam naskah hasil penelitian kita, ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya C adalah pembahasan. Jadi, dalam pembahasan ini sama sistematikanya dengan bagian B tadi, ya. Kalau kita tadi bicara sistematikanya ada 3 standar, maka munculkan juga di bagian B ini adalah 3 standar. Hanya saja isinya adalah kalau pembahasan ini hasil penelitian yang di bagian B tadi dibandingkan dengan teori, teori itu diwakili oleh indikator-indikator dalam borang pertanyaan. Kita lihat misalkan indikator dalam borang pertanyaan itu misalkan untuk perencanaan pemasaran ada 5 atau ada 4 indikator. Yang pertama analisis ancaman peluang, yang kedua strategi pemasaran, yang keempat strategi anggaran, yang kelima strategi pengendalian. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pembanding dari teori. Jika faktanya sama dengan teori yang bisa kita katakan mereka sudah melakukan indikator-indikator ini, maka kesimpulannya berarti hasil penelitian dibandingkan dengan teori atau indikator hasilnya sama, ya. Nah, hasil yang sama itu dianalisis, ya. Sama atau beda? Kalau sama, di mana persamaannya, ya? Dan kenapa bisa sama? Kalau beda, di mana perbedaannya dan kenapa bisa beda? Itu analisa kita, analisa sebagai peneliti. Setelah kita membandingkan fakta di lapangan, hasil penelitian dengan teori yang diwakili oleh indikator-indikator. Kemudian jangan juga kita lupa untuk menyampaikan kendala jika ada perbedaan, kenapa bisa beda. Kemudian kita juga harus menemukan solusi dari lembaga tersebut dalam mengantisipasi kendala-kendala yang ada. Nah, jadi seperti itu ya, yang berkaitan dengan bab 4. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan saja baik di grup WhatsApp ataupun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.